Untuk yang proyek kelompok B Ibu yang komunikasi terapeutik itu kami laksanakan selama kami role play manajemen keperawatan yang videonya saya sudah kirim ke Ibu. Lebih khusus itu yang saya ngedit itu di bagian metode S-bar-nya Ibu. Di mana di situ pada saat operan ke pasien itu perawat jaganya memperkenalkan diri, melakukan fase prainteraksi, kemudian fase orientasi, kemudian fase kerja dan fase terminasi. Kemudian untuk yang Project C-nya Ibu, saya akan menampilkan video dari teman kami yang Project C, yaitu dari Saudari Yurnawati, kemudian Saudara Aris Munandar, dan Saudari Rika Febrianti. Mohon maaf Ibu, mungkin saya bisa dijadikan host Ibu. Coba deh share screen, sudah bisa belum? Sudah bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, itu tadi video dari teman-teman kami dari instrumen C, yaitu mengajarkan cara cuci tangan yang baik dan benar, cara cuci tangan 6 langkah. Kemudian untuk video ronde keperawatan Ibu, saya sudah mengirimkannya di email Ibu. Kemudian untuk yang video supervisi keperawatan, kami sudah melakukan supervisi keperawatan Ibu dan sudah di-take videonya, namun ada kendala dari project editing kami, sehingga nanti mungkin video supervisinya akan menyusul Ibu. Terima kasih. Oke, jadi yang Project B sudah ada di dalam materinya tentang komunikasi terapeutik, sudah di dalam kegiatan harian itu ya. Oke, ya Bu. Yang dikirim videonya ke saya itu ya. Ya Ibu, yang sudah saya kirimkan videonya ya, terus, ke Ibu. Ya, kemudian yang C. Yang C tadi memang karena ini kan fungsinya adalah refreshing kepada perawat ya. Sebenarnya kalau perawat pasti udah tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar. Hanya ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya. Hanya mungkin penekanannya
mengingatkan kembali pentingnya kapan saja atau waktunya pada saat apa saja kita harus mencuci tangan. Jadi kan sebelum ke pasien, setelah melakukan tindakan, setelah keluar dari ruang pasien gitu. Jadi momen-momen itu yang perlu kita ingatkan kembali sebenarnya itu. Jadi bukan pada inti cuci tangannya, tapi kalau di rumah sakit kapan saja sih kita harus melakukan cuci tangan gitu. Sebenarnya pentingnya di situ, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya hargai usahanya ya. Kemudian tadi yang apa dek, supervisi. Kalau ronde ya sudah saya lihat yang supervisi dalam proses ya. Ya supervisi sudah kami take videonya Ibu, tinggal dari proses editingnya itu Ibu. Oke. Kemudian ada lagi nggak Vila yang mau disampaikan? Ya, ada lagi Ibu. Ini kan kami role play-nya Ibu. Ini kan kami role play-nya itu dari hari Senin sampai hari Rabu, dan yang saya sudah mengirimkan videonya ke Ibu itu kurang lebih 5 atau 6 orang mahasiswa. Untuk yang untuk yang 4 orang mahasiswanya masih dalam proses pengeditan Ibu. Untuk yang teman-teman kami yang menjadi Karu dan Katib. Oke ya, nanti segera dikirim. Yang jelas saya menilainya maksimal itu hari Minggu saya bisa rekap nilainya karena Senin saya kirim ya. Jadi mohon untuk semua laporan bisa diselesaikan. Senin dikumpul, waktunya Senin masih boleh dikumpul ya. Dikumpulnya kalau dalam bentuk file ke email bisa, kalau dalam bentuk yang buku logbook itu silakan dikirim ke Satam nanti Senin sore atau Selasa lah nanti. Atau Senin sore saya ambil yang buku logbooknya panduan itu ya. Dikirimkan ke Vila. Vila nanti tolong diparaf saja di logbooknya. Saya pengen tahu bahwa kepala ruang ketua kelompoknya memang betul-betul mengetahui timnya atau anggotanya memang betul-betul sudah melaksanakan tindakan itu. Diparaf saja satu gitu ya di logbook di halaman logbooknya ya, bukan di depan ya, tapi di lembar logbooknya. Oke? Bisa dipahami dan diberi tanggal ya Vila, kapan Vila menandatangani itu. Ya Bu. Oke. Kemudian saya berikan sedikit komentar dari yang tadi sudah disampaikan ya, tentang presentasi hasil pengelolaan ruangan ya. Yang pertama ini deh di judul tadi saya melihat ada tulisan yang kurang benar tentang manajemen. Coba bisa ditampilkan nggak tadi slide sampul atau covernya tadi di PPT-nya? Sepele mungkin ya, tapi harus benar gitu tulisan. Bisa ditampilkan? Ya, covernya ya. Oke. Present ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Presentasi. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris Ibu. Ya? Bahasa Inggris Ibu. Ya, harusnya bahasa Indonesia ya, karena kita formal. Kecuali kalau nanti kita kuliahnya internasional, nah itu barunya mulai pakai bahasa Inggris. Tapi juga harus konsisten ya. Di atas presentation gitu tulisannya, di bawah manajemen. Manajemen ini juga salah. Harusnya apa? Harusnya manajemen keperawatan. Ya, tulisannya gimana sih manajemen keperawatan? MANAJEMEN.
MEN, bukan manajemen ya. Bahasa Inggris pun bukan manajemen gitu ya, tetap pakai E, manajemen. Manajemen pakai G kalau bahasa Inggris ya. Manajemen. Ya, pakai. Kalau bahasa Indonesia pakai J, kalau bahasa Inggris pakai G. Manajemen. Manajemen pakai NT tapi ya belakangnya. Ya ini tolong sepele mungkin, tapi karena ini dalam situasi yang formal, pembelajaran bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, nanti tolong diperbaiki supaya tidak dibaca orang tidak memalukan ya. Oke, kemudian saya slide. Masukan yang kedua adalah, tadi memang isinya sangat simpel sih ya. Harapan saya tuh ada tabel pre dan postnya. Mungkin saya pas nggak lihat tadi, ada nggak ya tabel pre dan postnya? Tadi yang ditampilkan kayaknya cuma tabel ini ya, instrumen ya. Ya nggak? Tapi kalau dari hasil kesimpulan, pre dan post, itu seperti penelitian itu awalnya berapa, kemudian menjadi berapa. Ya, baik dari instrumen A maupun instrumen B. Tadi sepertinya baru narasi ya. Betul nggak? Atau memang ya, sudah ada, mungkin saya nggak sempat nggak lihat. Memang kita tidak menuliskan pre dan postnya Ibu, akan tetapi data-data yang sudah di atasnya itu tuh sudah, di situ sudah ada perubahan Ibu, yang di bagian data-data bagian pengkajiannya. Ya. Instrumennya sudah ada. Ya, pakainya kan ini ya narasi kan. Jadi biar lebih, karena ini penyajian hasil, besok lagi kalau misalnya Anda diminta untuk presentasi, tampilkan itu hasil pre dan postnya dalam bentuk tabel, sehingga orang bisa tahu, oh sebelum diberikan intervensi itu baru 50%, setelah diberikan intervensi bisa meningkat menjadi 80% misalnya, sehingga angka itu bisa dilihat gitu. Kalau dalam bentuk narasi atau dalam bentuk instrumen itu tidak akan nampak secara jelas pre dan postnya, sehingga akan lebih jelas lagi orang yang menikmati atau menyimak presentasinya jadi tertarik dan jadi paham gitu ya, bahwa ada pre dan postnya seperti ini. Kalau diceritakan panjang dalam bentuk tulisan tidak, ataupun dalam bentuk tabel masih instrumen, tidak akan kesimpulannya tidak akan dapat gitu ya, intinya tidak akan dapat bahwa pre dan postnya ada perubahan itu ya. Untuk ditambahkan saja nanti di presentasinya. Kemudian apakah ada kendala ya, tuliskan di sana kalau misalnya ada kendala atau ada hambatan. Misalnya apa, kalau di ruangan yang nyata ya, kalau kita di rumah sakit misalnya, di dalam pelaksanaannya ada barrier pada perawat. Jadi kadang-kadang perawat itu sudah merasa ini sudah kebiasaan saya, sehingga perawat sulit untuk ditembus begitu ya, sulit untuk diberikan masukan. Misalnya itu hambatannya gitu. Nah, di dalam proses Anda ada nggak kendalanya atau hambatannya apa? Kalau ada, tuliskan di sebelum di kesimpulan. Ya. Kemudian ada nggak kendalanya, Hil? Kok Hil? Vila? Merasa ada kendala nggak? Ya Ibu, baik. Untuk kendala sendiri, terutama kemarin itu saya dapat laporan itu dari yang kelompok instrumen A. Dari yang kelompok instrumen A itu kendalanya itu untuk apa namanya? Pembuatan standar asuhan keperawatannya. Itu untuk yang hari pertama kedua itu masih sepertinya ini sepertinya bagaimana untuk pembuatan SAK seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu dengan Halo, ada suara nggak ya? Hilang lagi. Keluar. Saya lanjutkan tadi Ibu. Memang hari pertama pertemuan kami itu pertemuan internal itu masih ada sedikit kendala dari kelompok, namun
pada akhirnya kelompok pun tetap berusaha mencari sumber untuk pembuatan SAK yang di rumah sakit itu seperti apa. Ya. Itu kemudian kendala yang keduanya itu dari kelompok yang instrumen C. Dari kelompok yang instrumen C itu untuk pembuatan videonya gitu. Kemudian dari proposal yang teman-teman buat itu kan untuk video persidangan itu melibatkan perawat dengan pasien seperti itu Bu. Tapi akhirnya direvisi kembali proposalnya, katanya itu untuk cuci tangannya itu lebih dikhususkan kepada perawat atau tenaga kesehatannya. Namun itu sudah diatasi. Itu yang kedua Ibu. Kemudian yang ketiga untuk kesulitan secara umum Ibu untuk yang role play-nya kami dari awal sampai akhir itu adalah di mana kami pada saat melakukan role play begitu ada beberapa teman kami yang memang ada kendala untuk hadir. Ya, yang kami harapkan itu kan semua perawat itu hadir dalam role play setiap harinya. Namun ada beberapa teman yang belum bisa masuk. Yang kedua juga ada teman yang masuknya di tengah-tengah, sehingga itu juga kesulitan dari kelompok kami sendiri karena kan sudah dibagi yang menjadi karu, yang menjadi katim itu harus sudah dipersiapkan seperti itu. Tapi kalau untuk script role play-nya, puji Tuhan Ibu semua teman-teman menyiapkan dengan sangat baik untuk script role play-nya itu. Misalnya hari ini Saudara Irawati, besok Saudara Ari Wibowo itu mereka sudah mempersiapkan skripnya sehingga berjalan dengan baik. Gitu Ibu untuk ya. Ya itu kalau itu kan proses ya, maksudnya semoga nggak ada kendala kalau dalam maksudnya solid timnya kompak, tidak ada. Kalau jaringan saya rasa teknis saja ya dia. Gitu ya. Oke, ya nanti ditambahkan saja ditulis kendala dalam prosesnya apa gitu ya. Kemudian masukkan lagi untuk yang bentuk SAK tadi ya. Oke, sebenarnya SAK itu apa sih? Ada yang tahu nggak SAK itu apa? Standar asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan. Ya, standar asuhan keperawatan itu kan kepanjangannya ya. Kalau definisinya atau maknanya itu apa? Atau definisi deh. Ini tolong semuanya diaktifkan dulu videonya, karena ini sudah selesai kan? Tinggal evaluasi. Tolong diaktifkan dulu videonya ya. Ayo teman-teman semua silakan diaktifkan videonya. Irawati, Yurnawati, Agung, Ari Wibowo. Yang belum aktif Agung Wibowo dengan Ari Wibowo. Oke, sambil jalan ya, definisi dari SAK tadi apa? Kelompoknya? Saya, Bu. Ya, oke. Ya. Ya, jadi kalau yang dikatakan dengan standar asuhan keperawatan itu adalah pernyataan yang mana di dalamnya berisi terkait dengan kinerja yang diinginkan itu seperti apa, sehingga kualitas mulai dari struktur, proses, dan hasilnya itu dapat dinilai. Nah, kalau kualitas yang diinginkan dan dapat dinilai itu terkait dengan pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien.
Nah, hal ini terkait dengan mulai dari bagaimana cara mengukur kualitas asuhan kinerja perawat, kemudian efektivitas dari manajemen organisasi. Itu kalau setahu saya seperti itu aja, Bu. Kemudian, jadi ada yang menambahkan dulu nggak? Ada yang mau menambahkan mungkin bentuknya SAK itu seperti apa? SAK itu kalau di sebuah bangsal diletakkan di mana ya? Apakah sebagai dokumentasi saja atau sebagai apa ya, panduan begitu untuk perawat, atau seperti leaflet atau brosur atau segala sesuatu yang bisa ditempel misalnya sehingga perawatnya mentaati atau mematuhi standar ya, mematuhi standar itu atau bagaimana? Sebenarnya SAK itu kalau di rumah sakit atau di bangsal diletakkan di mana ya? Di ruang perawat bisa berupa buku seperti panduan gitu. Nanti standar bagaimana sih standarnya yang berisi seperti SOP, bagaimana cara penulisan mulai dari pengkajian, formatnya seperti apa, kemudian nanti mulai dalam penentuan diagnosa, kemudian penentuan intervensi, dan nanti sampai di dokumentasi keperawatan, Bu. Ya, sampai ke dokumentasi evaluasi dan dokumentasi keperawatan. Jadi itu merupakan panduan standar yang harus dicapai bagi perawat dalam memenuhi asuhan keperawatannya tergantung dari kasus ya. Biasanya 10 kasus terbesar yang ada di bangsal itu apa gitu. Sehingga di situ harus ada 10 SAK yang harus dikuasai oleh para perawatnya. Misalnya di situ bangsalnya bangsal dalam, salah satunya ya hipertensi, ada diabetes misalnya, ada stroke misalnya, SAK stroke, SAK hipertensi, SAK DM misalnya, begitu. Nah, 10 penyakit ini yang harus dikuasai oleh perawat, ya. Bahkan kalau memang bangsalnya masih baru, ketika dia harus ditempel di ruang tersebut ya, sangat memungkinkan SAK itu akan ditempel gitu ya. Tetapi lama kelamaan nanti perawat yang ada di situ akan terbiasa sehingga SAK itu hanya menumpuk menjadi dokumen ruangan saja gitu. Yang seharusnya itu sudah dikuasai oleh masing-masing perawat yang ada di situ gitu. Nah, bentuknya seperti apa nanti sebenarnya kalau nanti bisa searching ya mahasiswa bentuk SAK ya. SAK itu seperti apa sih gitu. Kalau di kita mungkin hampir mirip yang di LPM itu apa sih Mbak Freksi namanya? Kalau SOP ya, Bu. SOP ya. Ya kalau di kita, kalau di lab di institusi misalnya namanya SOP peminjaman alat misalnya siapa yang bertanggung jawab, kemudian disahkannya kapan, kemudian proses pelaksanaannya mulai dari A, B, C, D, E-nya itu apa, sampai ke proses pengembalian misalnya itu dituliskan di sana, yang itu menjadi panduan untuk kita dalam melaksanakan asuhan keperawatan begitu ya kalau di rumah sakit begitu. Jadi memang bentuknya seperti SOP standar operasional prosedur ya kalau tapi kalau ini kan SAK standar asuhan keperawatannya mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa, kemudian perencanaan, intervensi, evaluasi sampai implementasi. Di setiap SAK harus paling tidak memenuhi itu. Itu ya. Biasanya kalau Anda praktek di rumah sakit betulan, Anda diminta untuk membuat paling enggak 5 SAK ya. Yang terbaru. Kadang-kadang di bangsal itu ada sudah SAK, tapi dia belum diupdate, belum diperbarui. Nah, tugasnya mahasiswa keperawatan nurse biasanya sedang stase manajemen inilah yang bertugas untuk membuat 5 SAK penyakit terbesar di bangsal tersebut. Begitu. Itu contoh saja sebagai gambaran untuk Anda. Gitu ya. Kemudian ya saya rasa dari saya itu saja masukannya, silakan. Ini masih 6 menit lagi. Mungkin ada yang perlu disampaikan? 6 menit terakhir.
Ada yang bertanya mungkin? Sudah? Ibu, Ya, silakan. mau bertanya, untuk ujian manajemen keperawatan ada tidak Ibu? Jadi kalau di manajemen sebenarnya dulu itu ada, Dek. Jadi antara tahun 2015 sampai 2018 itu saya melaksanakan ujian, ya. Jadi berupa undian, nanti siapa yang jadi karu, siapa yang jadi katin itu berupa undian begitu ya. Tetapi karena banyak faktor begitu ya, sehingga ya sudahlah, ujian manajemen tidak dilakukan seperti itu, tetapi penilaiannya berdasarkan simulasi atau role play, ya, role play pada saat bimbingan itu saja. Jadi tidak ada ujian individual pada saat manajemen. Gitu ya. Saya pengennya sebenarnya juga ada ujian manajemen gitu ya. Kalau kami dulu pakai undian dengan menggunakan lotre, bukan lotre sih ya, undian, nanti siapa yang berperan sebagai taruh dan apa tindakannya apa, kamu dapat apa, oh dapat pre dan post conference misalnya, oh dapat supervisi, oh dapat ronde gitu. Jadi setiap mahasiswa akan berperan sesuai dengan undian yang dia dapatkan. Dulu begitu, sekarang kayak itu tadi saya sampaikan banyak faktor yang membuat ini kemudian tidak saya rasa ya sudah tidak perlu ada ujian, tapi penilaiannya berdasarkan role play sebagai taruh dan seterusnya. Begitu ya, Villa. Saya takut kebalik lagi Villa sama Hil. Dua-duanya pakai L. Gitu ya, Villa. Villa hilang ya? Villa. Oh, Villa nggak ada. Oh, ini ya. Begitu ya. Jadi tidak ada ujian individu. Tetapi Dek, ini sekalian saya sampaikan. Tetapi nanti saya akan mengirim Google Form. Tadi saya mau menyampaikan itu, Pak. Saya akan menyampaikan kepada Anda nanti penilaian dari mahasiswa. Jadi feedback dari mahasiswa itu sendiri dalam menilai temannya. Setelah ini akan saya kirim. Saya mohon kalau ada 10 mahasiswa, semuanya dikirim, ya. Nanti yang kelompok satunya, kelompoknya Bu Ari ini juga akan saya kirim. Jadi Anda menilai bagaimana kinerja teman Anda di dalam kelompok. Nanti ya silahkan Anda memberi skor dari nilai 1 sampai 10 ya. Dan Anda nggak perlu kasih nama diri Anda sendiri, nggak perlu. Jadi aman. Oke? Misalnya Villa tinggal mengisi 10 teman, berarti Anda mengisi 10 teman itu Anda kasih nilai. Termasuk diri Anda sendiri. Silahkan dikasih nilai dari angka 1 sampai 10, itu skor kinerja Anda berapa. Boleh nggak Bu saya mengisi angka 10 sementara teman saya di bawah saya? Boleh. Karena ini namanya self-assessment ya, penilaian pada diri Anda maupun pada teman Anda, feedback. Gitu ya. Jadi saya mohon nanti Anda bisa mengisi dan jujur gitu, nggak usah dipengaruhi dan nggak usah takut dengan temannya, wah kamu kok nilai saya kok jelek, nggak, karena ini akan menjadi pertimbangan saya di dalam penilaian akhir nanti. Ya. Ya, Bu. Selain itu juga nanti seperti biasa ada saya kirim Google Form tentang post testnya juga evaluasi stasenya. Ya, jadi nanti akan ada, nggak apa-apa ya, agak banyak ya, tiga form. Yang pertama feedback dari mahasiswa itu sendiri, kemudian post test, kemudian yang terakhir evaluasi stase. Oke? Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? 2 minutes. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Ya, untuk pengisian Google Form-nya itu di hari apa ya, Bu? Google Form yang lebih enak besok aja ya, Sabtu ya. Baik, Bu. Ada batas waktunya, Bu? Sehari aja deh, sehari aja. Tapi kalau post test ada waktunya ya, 1 jam saja untuk post test. Kemudian untuk evaluasi stase 1 hari saja juga. Feedback 1 nggak mau lama-lama supaya tidak terpengaruh begitu loh Mbak Tes. Jadi maksimal 1 jam deh gitu loh, biar nggak terpengaruh dengan hal-hal yang kadang-kadang orang pertimbangannya kan macam-macam. Nanti saya ubah gitu.
Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada lagi nggak? Mungkin ada dari teman-teman yang lain mungkin. Ya, silakan dari teman-teman yang lain. 1 menit, ayo cepet. 1 menit. Cukup, Bu. Cukup? Ari Wibowo? Nggak kelihatan wajahnya. Agung itu Agung Pak Arya. Pak Agung. Ari Wibowo nggak kelihatan juga. Iya, Bu. Iya, Bu, kamera. tidak ada lagi, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kok video saya off? Ya Allah, sejak kapan? Sejak kapan? Baik, ini karena ini pertemuan terakhir dan closing statement saya ya. Terima kasih atas partisipasi yang baik kepada semua mahasiswa, terutama kelompok 2. Harapan dan doa saya adalah semoga ini bisa bermanfaat buat Anda, buat kita semua dalam nanti Anda melangkah ke dunia nyata gitu ya, ke dunia kerja yang membutuhkan bagaimana tim kerja yang baik. Kita tidak bisa mencapai satu tujuan kalau tidak ada kerjasama yang baik ya. Kita belajar di sini. Pasti banyak keluh kesah dari mahasiswa terkait dengan proses pembelajarannya maupun proses pelaksanaan